Kau belum kehilangan segalanya, kau masih memiliki aku. Pergi, hanya ada siren di matamu. Shirley mendorong Justin menjauh darinya. Aku akan membantumu. Baik, jika kau memang ingin membantuku, maka bantulah aku membayar setengah dari kompensasi karena melanggar kontrakku. Selain itu, aku juga ingin menjadi manajer Alexa. Jika kalian tidak ingin mendukungnya, maka aku akan melakukannya. Aku akan menggunakan Alexa untuk membantuku membuat comeback, bentak Shirley. Apa kau memiliki keberanian untuk menyetujui hal ini? Justin dan Siren saling melirik satu sama lain, yang dikatakannya benar omong kosong. Bukan hanya dia tidak akan mengizinkan saudara perempuannya membantu musuhnya, kalaupun mereka menyetujui hal ini, mustahil Alexa akan membiarkannya. Namun, di hadapannya, Justin masih harus menemukan cara untuk menolak kakaknya. Jadi dia menggunakan Alexa sebagai alasan, aku bisa membantumu melunasi kompensasimu dengan menjual beberapa saham, kita akan mengatasi semua ini bersama-sama. Tapi, jika kau pikirkan lagi tentang bagaimana kita memperlakukan Alexa sebelumnya, tidak mungkin dia akan membiarkanmu menjadi manajernya. Ditambah lagi, dia sudah memiliki Davina. Bagaimana bisa Davina dibandingkan denganku? Karena Sandiga Entertainment tidak lagi mampu mengendalikan kemajuan Alexa, kenapa tidak sekalian saja kita bantu dia menuju puncak dengan tangan kita sendiri? Setidaknya, dengan cara itu kita dapat meningkatkan reputasi kita sendiri. Terlebih lagi, aku jadi bisa mengawasi Alexa. Melakukan hal ini ibarat membunuh 3 burung dengan 1 batu. Shirley jelas sedang bermimpi mengendalikan Alexa. Dirinya dipenuhi kebencian dan keengganan untuk menerima kekalahan. Dia ingin tahu, jika dirinya menjadi manajer Alexa, apa Alexa masih bisa melakukan segalanya semaunya? Mendengarkan alasan Shirley, Justin mulai mempertimbangkan keputusannya kembali. Sekalipun mereka tidak bisa menahan Alexa, setidaknya Shirley akan memiliki kesempatan untuk menghentikan Alexa menimbulkan masalah. Jika dia menyetujui hal ini, dia dan Siren akan bisa bernapas lega. Aku setuju. Kalian berdua kembalilah ke Indonesia terlebih dahulu. Setelah aku selesai menyortir semuanya di sini, aku akan menyusul kalian dan mengambil alih Alexa. Mengambil alih Alexa? Mari kita lihat apa Kenzie akan membiarkan hal ini terjadi. Baiklah, jawab Justin. Siren tentu saja tidak senang dengan keputusan ini. Dia tidak percaya bahwa mereka akan membuat Alexa terkenal dengan tangan mereka sendiri. Namun, insiden dengan Secret Magazine kali ini memang kesalahannya, karena dia telah melibatkan Justin dan Shirley. Jadi, pada titik ini, tidak ada yang bisa dikatakannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menatap Justin dengan ekspresi cemberut. Apa kamu sudah tidak menginginkanku lagi? Apa yang kau bicarakan? Bukankah kau sudah melihatnya sendiri? Kita sudah tidak mungkin bisa menekan Alexa. Kita serahkan saja semuanya pada kakakku, biarkan dia menanganinya. Dengan begitu kita bisa memiliki waktu untuk bersantai. Siren, aku tidak akan melepaskanmu. Siren berpikir, selama dia masih memiliki Justin dalam genggamannya, pada akhirnya dia akan tetap menjadi wanita pertama di Sandiga Entertainment. Dengan begitu, dia akan memiliki kesempatan untuk comeback. Adapun Alexa yang tengah sibuk melebarkan sayapnya, mereka masih punya banyak waktu. Pada hari yang sama sore itu, agen Kla merilis berita tentang pembatalan kontrak mereka dengan Shirley. Selama pengumuman mereka berlangsung, mereka menunjukkan 3 kesalahan besar yang diperbuat olehnya dan mengklaim bahwa mereka akan menuntut ganti rugi padanya. Mereka juga memberitakan bahwa mereka akan memasukkannya ke dalam daftar hitam. Memang benar, dia hanya seorang manajer. Sekalipun dia memutuskan hubungan dengan perusahaannya, pemberitaan mengenai dirinya tidak akan menyebabkan kehebohan. Namun, begitu mengetahui berita ini, Alexa terkejut. Tanpa sadar,
Tatapannya beralih pada Kenzi. Pria ini dia benar tidak bisa menahan diri. Jadwal pemotretan ISN semakin dekat. Karena pemotretan itu berlokasi di Jakarta, Alexa harus segera kembali ke Indonesia. Kali ini, Alexa akhirnya tidak harus mengejar penerbangan yang sama dengan penerbangan Justin dan Siren. Dan lagi, karena ketenarannya di Amerika, para penggemarnya tidak lagi perlu menahan sorak-sorai mereka. Klub penggemarnya bahkan sampai menyelenggarakan sebuah acara dengan mengajak semua penggemar untuk berkumpul menyambutnya di bandara. Jadi, pagi sekali, bandara itu sudah penuh sesak. Alexa, apa kau tahu, Justin dan Siren juga terbang hari ini? Davina bertanya ketika mereka sedang dalam perjalanan ke bandara. Aku tahu jadi, kau sudah tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Alexa sedang membaca koran seraya memegang tangan Kenzi. Sebelumnya, saat dia terbang ke kota lain, Siren dengan sengaja membocorkan jadwalnya secara online dan membuatnya diganggu oleh para anti-fans. Kali ini, Siren pulang dalam kekalahan dan telah menjadi lelucon di industri. Alexa jelas merasa perlu membalasnya. Pria itu belum bisa benar dianggap lelucon sebelum dia mendapatkan pengalaman dikelilingi oleh para anti-fans, bukan begitu? Alexa, kau masih belum menggunakan informasi tentang Siren yang sedang hamil. Sebenarnya apa rencanamu? Tanya Natalie tiba-tiba. Apa, Siren hamil? Pikir Davina. Selama ini dia selalu mengincar penghargaan Top 10 Model Award. Tapi, jangan lupa tentang kriteria pemilihan. Wanita hamil tidak memenuhi syarat untuk menerima penghargaan. Alexa menjawab dengan tenang. Kalau begitu, apalagi yang kau tunggu? Kita rilis saja berita itu sekarang. Berdasarkan kepribadian Siren, dia pasti akan menggunakan cara apapun untuk lolos kualifikasi. Aku akan menunggunya sampai dia muncul di panggung untuk menerima penghargaan itu. Baru pada saat itulah, aku akan mengirimnya langsung ke makamnya. Setelah mendengar kalimat Alexa, Natalie pun mengerti. Langsung kehilangan sesuatu yang baru saja diperolehnya, tentu akan menjadi pengalaman menyakitkan yang sesungguhnya. Terlebih lagi, sampai hari ketika Siren menerima penghargaan, Sandiga Entertainment akan tetap merasa bahwa dia memiliki harapan. Jadi, dengan membuatnya menerima dan kehilangan penghargaan itu di saat yang sama, adalah satu-satunya cara untuk menjamin bahwa dia tidak akan bisa membuat comeback. Top 10 Model Award hanya memberi satu peluang bagi setiap model. Kenzi menggenggam tangan Alexa dengan kuat sepanjang waktu, karena dia tahu, meskipun Alexa telah berhasil membuat Siren menjadi latar belakangnya, tetap saja hal itu tidak akan cukup untuk memuaskan rasa sakit yang sebelumnya dia terima. Dia akan terus membalas Siren, sampai hari itu tiba, ketika Siren sudah tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali dirinya, dan Justin sepenuhnya melepaskannya. Dia ingin Siren merasakan dibuang. Kenzi tidak ingin melihat Alexa begitu tertekan, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan mencari foto yang diambilnya tadi malam. Dia lalu menyerahkan ponselnya pada Davina. Sebarkan foto ini di internet. Foto itu adalah foto Siren yang sedang berlutut di tanah. Foto Siren di titik terendahnya. Davina menatap pasangan licik itu tersenyum licik bersama Natalie. Karena status Alexa sudah berbeda dari sebelumnya, Kenzi tidak bisa lagi terlihat memasuki bandara bersama Alexa. Meskipun cuaca hari itu panas, Alexa membalut dirinya sendiri dengan rapat. Namun, sebelum Alexa keluar dari mobil, Kenzi menepuk kepalanya dengan lembut dan berkata, "Ada banyak penggemar di bandara. Jika mereka melihat kita masuk bersama-sama, hal itu akan menimbulkan masalah bagimu. Aku akan menunggumu di kabin kelas 1. Saat ini, karirmu sedang naik daun, kau tidak boleh memiliki skandal apapun." Alexa mengangkat kepalanya untuk menatap Kenzi dengan tatapan yang seolah meminta maaf. Kenyataannya,
Dia adalah istri Kenzi, tapi mereka tidak boleh terlihat bersama di depan publik, terkadang mereka bahkan harus berakting seperti orang asing. Tetapi, Alexa juga mengerti, Kenzi tidak ingin pencapaian yang diperolehnya dengan susah payah menjadi sia-sia. Memikirkan hal ini, Alexa pun memberikan senyuman meyakinkan seraya memegang tangan Kenzi. Tunggu aku. Tunggulah sampai aku berada di level yang sama denganmu. Aku sendiri yang akan mengumumkannya pada dunia bahwa kita berdua adalah pasangan yang sah, pasangan yang tidak terkalahkan. Kenzi melingkarkan lengannya di sekeliling leher Alexa, dan menarik gadis itu mendekat untuk memberinya sebuah ciuman. Mata Kenzi berbinar seperti lautan bintang yang luas. Sudah waktunya kau pergi. Pada kenyataannya, Kenzi sangat ingin menyembunyikan Alexa di rumahnya. Dengan begitu dia akan menjadi satu-satunya orang yang dapat melihat kecantikannya. Namun, Alexa terlahir untuk berada di atas panggung peragaan. Aura superstarnya tidak bisa disangkal. Jadi, mengantarkan Alexa ke puncak industri hiburan adalah misi dan tujuan hidupnya. Perasaan ini membuatnya merasa tidak berdaya, namun juga bahagia. Alexa pun keluar dari mobil limosin Lincoln itu, pindah ke mobil mewah lainnya dan segera menuju ke bandara bersama Natalie dan Davina. Karena tren Asia sukses besar, tidak mungkin bandara akan setenang seperti saat Alexa tiba pertama kali. Jadi Kenzi sengaja menyiapkan 4 bodyguard untuk mengikutinya. Ah, itu dia Alexa. Jeritan orang yang berasal dari dalam bandara dapat terdengar bahkan dari trotoar di luar bangunan. Tanpa sadar, Alexa mulai mempercepat langkahnya. Jauh di dalam lubuk hatinya ia menghela napas, bagaimana bisa orang ini memiliki penglihatan yang begitu bagus, telah membalut dirinya dengan rapat, tapi mereka masih saja bisa mengenalinya. Alexa, segalanya benar sudah berubah. Natalie menghela napas di belakang Alexa. Kau bisa memilih mengambil jalur VIP untuk menghindari para penggemar, apa kau ingin melakukannya? Tentu saja tidak. Alexa segera menolak pilihan itu. Jika hal seperti ini saja tidak bisa aku atasi, berapa banyak penggemarku yang akan kecewa? Para penggemarku lah yang mendukung karirku, aku tidak punya alasan untuk menghindari mereka. Alexa memutuskan untuk menegakkan kepalanya, dan berjalan memasuki bandara. Begitu melihatnya, para penggemar dan wartawan langsung berkumpul di sisinya. Para bodyguard yang disiapkan Kenzi pun segera membentuk pagar dan mengawal Alexa melewati bagian pemeriksaan keamanan sebelum memasuki area tunggu. Alexa, apa kami boleh meminta tanda tanganmu? Alexa, kami benar menyukaimu, kau harus terus berjuang. Alexa, kau akan selalu kami terima setiap kau kembali ke Amerika. Alexa mempertahankan senyumnya. Setiap kali berpapasan dengan gerombolan kecil penggemar, dengan murah hati dia akan memberi mereka tanda tangan. Setelah memasuki terminal, Alexa berkali-kali berfoto dengan penggemarnya. Pada akhirnya, dengan penuh penyesalan Davina harus mencegat dan menolak mereka dengan mengatakan bahwa Alexa akhir-akhir ini kurang beristirahat karena bekerja, berharap mereka dapat memahaminya. Ketika duduk di terminal, Alexa memperhatikan sekitarnya mencari sosok Kenzi. Akhirnya, di tengah area tempat duduk, dia menemukan Kenzi sedang duduk dengan tenang, memakai kacamata hitamnya, membolak-balik majalah Secret edisi baru. Seorang pria tua Amerika yang duduk di sebelahnya nampak memperhatikan majalah di tangan Kenzi dan tersenyum lalu bertanya, "Anak muda, setelah kau selesai dengan majalah itu, bolehkah aku melihatnya?" Majalah ini begitu populer akhir-akhir ini, sampai sekarang, aku masih belum berhasil membelinya dimanapun. Kenzi mengangguk dengan lembut, tentu saja. Alexa duduk 2 baris di belakang Kenzi, dan menatap punggung bidangnya yang kokoh. Ia benar ingin bertanya pada Kenzi bagaimana rasanya memegang majalah istrinya sendiri.
Sebenarnya, Kenzi bisa saja memilih untuk duduk di ruang VIP dan menunggu di sana, tapi demi menemaninya. Mata Alexa memicing sementara ia mengeluarkan ponselnya dan mengetik beberapa kata, "Punggungmu bagus." Kenzi menyerahkan majalah di tangannya pada pria tua di sampingnya dan melihat ponselnya. Sudut-sudut mulutnya melengkung ke atas sementara ia menjawab, "Setelah kita pulang, minta Gilang untuk mengganti gambar orang yang memegang tanganmu di sampul depan menjadi aku. Maka tidak akan ada lagi 0 penyebutan, bukan begitu? Kau tidak boleh melakukan itu, Presdir Kenzi. Jika kau melakukannya, maka tidak ada lagi orang yang akan memperhatikanku." Alexa membalas dengan cepat. Senyum di mulut Kenzi melebar saat sebuah ide terlintas dalam pikirannya. Dia ingin memperbesar foto solo Alexa di majalah dan menggantungnya di kamar tidur mereka. "Aku benar-benar ingin berbalik dan melihatmu." Melihat kata itu, hati Alexa terasa pilu. Pada saat inilah, bandara mengumumkan bahwa penerbangan mereka sudah siap untuk boarding. Alexa berdiri dan berjalan ke depan. Menyusul kemudian, Kenzi yang berdiri dan berjalan di belakangnya. Seperti ini Kenzi tidak perlu lagi berbalik untuk melihatnya. Selama proses boarding, ada banyak orang yang perlahan mengenali Alexa. Mereka ingin maju ke depan untuk mencoba berbicara dengannya, tapi mereka tidak tahu entah Kenzi sengaja melakukannya atau tidak. Pria itu terus berdiri di depan mereka hingga akhirnya Alexa masuk ke kabin kelas 1. Alexa adalah istrinya, tentu saja Kenzi akan menjaga dan melindunginya. Setidaknya, selama masih dalam jangkauannya, Kenzi merasa wajib melakukannya. Di saat yang sama, sebuah foto yang sangat lucu mulai tersebar melalui komunitas internet Jakarta. Foto itu adalah foto seorang model B, grade, Siren, yang dengan bangganya berangkat ke luar negeri untuk mengatasi semua rintangan dan naik ke level baru dalam karirnya. Setelah pergi ke luar negeri, Siren bahkan membandingkan dirinya dengan beberapa supermodel terkenal, menggunakan fakta bahwa ia adalah model Asia sebagai tipu muslihat demi mengamankan beberapa pekerjaan. Namun, begitu majalah Secret terbit, Alexa menjadi legendaris sedangkan dirinya menjadi lelucon. Zero Attention menjadi nama panggilannya. Tapi, semua ejekan yang berasal dari publik masih belum cukup. Pagi-pagi sekali, sebuah meme yang sangat panjang terunggah di internet. Meme itu terdiri dari 10 foto model yang sebelumnya ia bandingkan dengan dirinya. Foto para model lain berada di sisi kiri, sedangkan fotonya di sisi kanan. Foto para model lain diambil dari berbagai acara, sedangkan fotonya terdiri dari satu foto yang sama, foto di mana ia sedang berlutut di tanah. Setelah meme ini tersebar luas, meme itu pun sukses menarik perhatian banyak tokoh terkenal di internet, mereka pun mulai mengolok-oloknya. Hasil yang begitu buruk ini tidak pernah diprediksi oleh Sandiga Entertainment. Selain itu, kekalahan Siren menyebabkan semua skandal yang sebelumnya pernah terjadi padanya kembali bermunculan ke permukaan, sekali lagi membuatnya malu. Seperti ini industri hiburan, yang menang yang mendapatkan segalanya. Siren, bagaimana jika kau tinggal di Amerika untuk sementara waktu? Justin khawatir Siren tidak akan bisa mengatasi pukulan ini dan hal itu mungkin dapat mempengaruhi kehamilannya. Tidak perlu, aku ingin tahu bagaimana Alexa berencana menginjakku. Apalagi, pemilihan terakhir untuk penghargaan Top 10 Model Award akan dilangsungkan 4 hari lagi. Ia ingin mencoba bertaruh, karena ia tidak mendapatkan hasil yang bagus. Yang bisa dilakukan Siren saat ini hanyalah mencari para juri. Baiklah, kita akan langsung pulang ke rumah begitu turun dari pesawat, jawab Justin. Dia sama sekali tidak tahu apa yang saat ini sedang direncanakan oleh Siren. Sayangnya, sekalipun mereka berencana untuk langsung pulang ke rumah, mereka masih harus meninggalkan bandara. Saat ini, paparazzi sedang mengintai,
Mereka sudah cukup lama mengincar Justin dan Siren. Mobil mereka pun segera mengepung dan mulai mengejar mobil Justin dan Siren. Usai membaca berbagai penghinaan terhadap dirinya di internet, Siren akhirnya mulai menangis di mobil. Dia telah gagal dengan sangat menyedihkan dan jatuh dengan teramat sakit. Tidak perlu diucapkan, kekejaman Alexa sudah cukup untuk membuat Justin yang mendekap Siren dalam pelukannya tersadar bahwa dia tidak pernah benar-benar mengenal Alexa. Dia sudah salah menilai Alexa, sosok gadis yang dulunya selalu bersedia melakukan apa saja untuk dirinya, kini enggan menunjukkan rasa belas kasihan kepadanya. Bahkan jika Alexa harus menguras seluruh tenaga di tubuhnya, dia akan tetap melakukannya demi membuat Siren ambruk ke bawah kakinya. Belum saja Justin mendapatkan gilirannya, sehingga dia tidak merasa cemas. Di luar pintu terminal kedatangan, penggemar Alexa bertebaran hampir di semua tempat. Beberapa penggemar tampak memegang papan bertuliskan nama Alexa, yang lainnya terus-menerus meneriakkan namanya. Semestinya, situasi ini menjadi sesuatu yang bisa membuat Sandiga Entertainment merasa bangga. Namun, jauh di lubuk hatinya, Justin sama sekali tidak merasakan kebahagiaan. Sekarang, nilai jual Alexa telah meningkat secara drastis dan gadis itu tidak lagi berada di bawah kendali Sandiga Entertainment. Selain menempatkan semua harapannya pada Shirley, tidak ada lagi yang bisa Justin lakukan. Jika tidak demikian, Justin akan ikut terjatuh ke dalam jurang bersama Siren. Apa dia benar sudah tidak memiliki pilihan lain selain menghubungi mamanya? Kepulangan Alexa dipenuhi kemenangan. Setelah menandatangani kesepakatan dengan ISN, dia cukup yakin bahwa setiap pekerjaan yang akan dia ambil mulai sekarang hanyalah pekerjaan yang bahkan lebih bagus lagi. Apalagi, kepribadiannya yang low profil menunjukkan bahwa ia tidak bergantung pada menciptakan sensasi demi menarik perhatian orang. Hal ini membantu Alexa mendapatkan banyak penggemar setia. Alhasil, fondasinya menjadi stabil dan sekarang dia memiliki nama dalam industri modeling. Justin membaca berita mengenai Alexa dan Siren, alisnya mengerut. Setelah kembali ke rumah, Justin mengabaikan Siren dan mengunci diri di kamarnya untuk melakukan beberapa panggilan telepon. Siren merasa tidak nyaman tentang hal ini, karena ia tahu bahwa Sandiga Entertainment bukan milik Justin seorang. Dengan reputasi buruknya sekarang, Justin pasti sedang terjebak dalam posisi yang sulit antara dirinya dan perusahaan. Marshall, bantu aku mencari tahu siapa saja juri penghargaan Top 10 Model Award. Siren, apa yang ingin kau lakukan? Asisten Siren merasakan emosi yang campur aduk, jangan melakukan hal bodoh. Aku yakin jika kau beristirahat, seiring waktu, kau bisa kembali lagi ke panggung peragaan. Tanpa melakukan taruhan terakhir, aku menolak untuk menyerah. Lakukan saja apa yang kuperintahkan padamu. Menurutmu, berapa lama Justin bisa bertahan? Para pemegang saham Sandiga Entertainment sedang terus-menerus menekannya untuk melepaskan kita berdua, hanya tinggal masalah waktu. Apa kau ingin kembali ke kehidupanmu yang susah? Asisten Siren terdiam sesaat. Dia jelas tidak ingin melakukan apa yang Siren minta. Dia juga tidak ingin Siren melangkah ke jalan yang berbahaya. Dengan melakukan apa yang ia duga akan dilakukan oleh Siren, wanita itu jelas sedang menghancurkan hubungannya dengan Justin, yang mungkin tidak akan pernah bisa kembali lagi. Tapi, sang asisten juga tahu, selain tidur dengan salah satu juri, apalagi yang bisa Siren lakukan untuk membalikkan keadaan? Siren, kau masih memiliki anak dalam perutmu. Jangan khawatir, aku tahu apa yang sedang kulakukan, kata Siren dengan ekspresi serius. Industri hiburan memang selalu segelap ini. Siren pernah mengira bahwa Justin adalah orang yang paling tepat untuk bisa ia andalkan. Tapi setelah insiden dengan majalah Secret, Justin hanya bisa menyaksikan dirinya kembali dengan kekalahan,
dia gagal memikirkan cara apapun untuk menebus kekalahan itu. Saat itulah Siren mengerti, pria ini sama sekali tidak bisa diandalkan. Orang bijak memilih lingkungan yang tepat, benar kata pepatah. Di dalam ruang kerjanya, Justin masih mati-matian memikirkan cara untuk melindungi Siren, sedangkan seseorang di luar sana sudah menemukan cara untuk mengkhianatinya. Kepulangan Alexa, popularitas Secret, kesepakatan ISN, semua ini memang bisa membawanya ke tingkat yang baru dan meningkatkan nilai jual Sandiga Entertainment. Tapi Justin, selaku presidir Sandiga Entertain, sama sekali tidak merasa senang. Iklan ISN sedang dalam proses pemotretan, jadi sejak Alexa kembali dari Amerika ia belum mengambil satu langkah pun pada Sandiga Entertainment. 2 hari kemudian, setelah proses pembuatan iklan ISN selesai, baru Alexa kembali ke kantor. Di dalam kantor CEO, Justin menatap Alexa dengan emosi yang kompleks. "Alexa, kau telah mendapatkan apa yang kau inginkan, jangan bermain terlalu kasar. Berikan Siren kesempatan untuk bertahan di industri." Alexa memandang Justin saat ia dengan tenang menjawab, "Saat kita masih di Amerika, apa kau memberiku kesempatan? Jika kau sendiri tidak bisa melakukannya, jangan harap orang lain akan melakukannya." "Kau," petik 2 titik. Sesaat lidah Justin seolah terikat, karena ia tahu, jika situasinya terbalik dan Siren yang memperoleh kesuksesan, mereka pasti akan mengambil langkah ekstrim untuk mencegah Alexa kembali lagi ke industri. Jadi, pada saat ini, selain marah, Justin juga merasa menyesal. Justin tidak lagi menatap Alexa, ia justru beralih menatap Davina dan memerintahkan, "Davina, kemasi barang-barangmu dan bersiaplah untuk bekerja dengan artis lain. Aku telah menyiapkan manajer baru untuk Alexa." Begitu mendengar ini, wajah Davina berubah pucat sementara Alexa mengerutkan keningnya. "Permainan apa lagi yang sedang kau coba mainkan sekarang? Alexa, kontrakmu dengan Sandiga Entertainment masih tersisa 3 tahun. Davina adalah manajer di perusahaan kita. Aku bisa membuatnya melakukan apapun yang aku mau. Kau tidak memiliki hak untuk ikut campur." "Kontrak? Apa Justin pikir dia masih bisa mengendalikan kontraknya? Kalau begitu, setidaknya kau bisa memberitahuku siapa yang telah kau siapkan untukku." Alexa memburu jawaban atas pertanyaannya dari Justin dan memberikan tatapan menghibur pada Davina. Dengan sedikit jaminan ini, jantung Davina yang semula berdebar segera tenang. Davina tahu bahwa cepat atau lambat, Alexa akan mendapatkan manajer baru yang lebih baik, tapi dia tidak bisa tetap tinggal di Sandiga Entertainment. Sebelumnya, Davina telah mengkhianati Siren dan berpihak pada Alexa. Jika dia meninggalkan Alexa, Siren pasti akan membuatnya menderita. Namun, tatapan Alexa memberitahunya, bahkan jika Alexa tidak bisa mempertahankannya, dia tidak akan membiarkan Davina dikirim masuk ke dalam mulut harimau. Dan semua yang ingin Alexa lakukan, gadis itu pasti melakukannya. Jadi, Davina percaya sepenuhnya pada Alexa dan tetap diam. Besok, perusahaan akan mengadakan acara makan malam perayaan untukmu. Pada saat itu, dia akan datang. Jangan khawatir, manajer ini lebih terampil daripada Davina, kau tidak akan dikecewakan. Atau jangan-jangan kau masih berpikiran bahwa aku masih berusaha menindasmu? Justin merasa malu karena perlahan Alexa berhasil meraih begitu banyak hal tanpa ia sadari. Alexa tidak mengatakan sepatah kata pun dan tidak berusaha menyanggah. Tapi tentu saja dia tidak percaya bahwa Justin akan melakukan sesuatu yang baik untuk dirinya. Meski begitu, Alexa tidak bisa menolaknya atau ini akan menjadi perdebatan yang tiada akhir. Alexa perlu memastikan bahwa ia masih berkuasa. Saat Alexa meninggalkan ruangan, Davina masih tinggal. Alexa menatapnya, memberi isyarat pada wanita itu untuk mengulur waktu sebisa mungkin agar Justin tidak sampai tahu tentang rincian pekerjaannya.
Davina menganggukkan kepalanya dengan halus. Jika ia tidak bisa melakukan hal sesederhana ini, akan sia-sialah semua yang ia pelajari dari Alexa. Di mana Davina? Natalie bertanya begitu melihat Alexa kembali seorang diri. Justin sudah mengaturnya untuk mengurus artis lain dan sudah menyiapkan manajer baru untukku, jawab Alexa. Siapa? Natalie langsung bersikap waspada saat ia bertanya. Alexa tidak menjawab, dia hanya memakai kembali kacamata hitamnya dan pergi meninggalkan Sandiga Entertainment bersama Natalie. Alexa kembali ke Hyatt Regency dan memasuki rumahnya. Saat itu, Kenzie sudah lebih dulu berada di rumah. Mendengar apa yang telah terjadi pada Alexa, pasangan ini langsung memiliki pemikiran yang sama. Sayang, apa kau sedang memikirkan apa yang kupikirkan? Alexa bertanya. Shirley, jawab Kenzie. Benar, benar sesuai perkiraan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.